Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septiani, mahasiswa program studi sarjana keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan melakukan edukasi kesehatan mengenai pencegahan infeksi pada pasien kritis di ruang ICU. Seperti yang kita tahu, ruang ICU adalah tempat perawatan pasien dengan kondisi kritis dan memerlukan pemantauan intensif. Namun, di balik upaya penyelamatan nyawa tersebut, terdapat satu tantangan besar, yaitu resiko terjadinya infeksi. Karena itu, pencegahan infeksi di ruang ICU menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara konsisten. Pasien di ruang ICU umumnya menggunakan berbagai alat medis, seperti ventilator, kateter urin, dan infus. Alat-alat ini memang membantu proses penyembuhan, namun juga dapat menjadi jalur masuk bagi kuman dan dapat menyebabkan infeksi. Infeksi yang sering terjadi di ruang ICU antara lain 1. Ventilator Associated Pneumonia atau PAP yang merupakan infeksi paru akibat ventilator. 2. Catheter Associated Urinary Tract Infection atau CAUTI yang merupakan infeksi saluran kemih akibat kateter. Dan yang ketiga ada Bloodstream Infection atau BSI yang merupakan infeksi aliran darah akibat kateter vena. Bila infeksi terjadi, kondisi pasien bisa memburuk, waktu perawatan menjadi lebih lama, dan bahkan dapat meningkatkan risiko kematian. Karena itulah, pencegahan infeksi harus menjadi prioritas utama dalam perawatan pada pasien kritis. Selanjutnya ada 5 prinsip utama pencegahan infeksi. Yang ke-1 ada kebersihan tangan, yang kedua penggunaan APD, yang ketiga sterilisasi dan desinfeksi alat, yang keempat perawatan alat invasif secara aseptik, dan yang kelima ada kebersihan lingkungan, terutama di ICU. Selanjutnya kita akan membahas 5 prinsip utama tadi. Yang pertama ada kebersihan tangan. Jadi langkah pertama dan paling penting adalah kebersihan tangan. Tenaga kesehatan wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien, dan sebelum melakukan tindakan medis menggunakan teknik cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO, baik dengan sabun dan air mengalir maupun dengan hand rub berbasis alkohol. Ingat, tangan kita bisa menjadi sumber utama penularan kuman, jadi jangan abaikan langkah kecil ini. Yang kedua ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan tindakan, misalnya masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan gaun pelindung. APD berfungsi untuk melindungi tenaga kesehatan dari kontak langsung dengan cairan tubuh pasien, sekaligus mencegah penularan mikroorganisme dari satu pasien ke pasien lain. Yang ketiga ada sterilisasi dan desinfeksi alat. Setiap alat medis yang digunakan di ICU harus melalui proses pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi yang benar. Untuk alat sekali pakai, pastikan langsung dibuang ke tempat limbah medis sesuai dengan prosedur. Kesalahan kecil dalam pembersihan alat bisa menjadi sumber infeksi yang besar. Yang keempat ada perawatan alat invasif. Perawatan alat invasif juga memerlukan perhatian khusus. Gunakan teknik aseptik saat memasang, mengganti, atau merawat alat seperti kateter dan ventilator. Dan yang paling penting, lepaskan alat tersebut segera bila sudah tidak diperlukan. Semakin lama alat invasif terpasang, maka akan semakin tinggi resiko infeksinya. Yang kelima ada kebersihan lingkungan, khususnya di ruangan ICU. Ini tidak kalah penting, jaga kebersihan lingkungan di ruang ICU. Permukaan yang sering kali disentuh seperti meja, pegangan tempat tidur, dan layar monitor harus dibersihkan secara rutin dengan desinfektan. Lingkungan yang bersih mencerminkan budaya kerja yang sehat dan profesional. Pencegahan infeksi tidak bisa dilakukan sendiri. Ini adalah tanggung jawab bersama antara tenaga kesehatan, petugas kebersihan, dan juga keluarga pasien. Keluarga pasien diharapkan mematuhi aturan kunjungan, menjaga kebersihan tangan, serta tidak menyentuh alat medis tanpa izin tenaga kesehatan. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, tenaga medis, dan semua pihak di ruangan ICU. Baik teman-teman, pencegahan infeksi bukan hanya prosedur, tetapi merupakan tanggung jawab dan komitmen moral kita sebagai tenaga kesehatan. Dengan mencuci tangan, menggunakan APD, menjaga kebersihan alat dan lingkungan, kita tidak hanya menyelamatkan pasien, tetapi juga melindungi diri kita sendiri. Mari kita jadikan pencegahan infeksi sebagai budaya kerja di setiap tindakan keperawatan dan pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Mungkin sekian video edukasi kesehatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga edukasi ini bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.